deposito, tabungan, saham, Bitcoin, kita beli properti, itu sudah diuji sama waktu dan itu tidak pernah hilang, nilainya terus naik. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana untuk kepentingan trading atau investasi atau bentuk apapun, sehingga atas namakan Imperium Strategi dan Reza Aswin tentunya itu adalah penipuan yang beredar di Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Tujuannya menggalangkan dana. Jangan pernah Anda transfer karena kami tidak akan bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, tentunya kita saat ini sedang ramai dibicarakan masalah keuangan. Tiba-tiba pemerintah mulai membersihkan instrumen-instrumen keuangan yang tidak terdaftar, apapun itu. Pertanyaannya adalah, banyak dari kita menginginkan suatu yang namanya passive income. Kita maunya nggak banyak bekerja tapi uangnya banyak gitu loh. Kita maunya mempunyai modal yang sedikit, kita dapat uang yang banyak. Tapi kan itu prinsip ekonomi, hasilnya pendapatan atau hasil sebesar-besarnya. Apabila itu yang Bapak inginkan atau Ibu inginkan, itu sebenarnya adanya di jasa. Jasa itu dan hasilnya pasti besar, ada standarnya. Tapi kalau kita mulai mau tidak mau kita mempunyai pesaing yang tentunya akhirnya kita harus harga pokok sehingga kita mempunyai margin yang besar. Tapi kalau pesaingnya mulai banyak, otomatis kita HPP-nya pun kita mulai tetapkan dan margin keuntungannya semakin kecil. Bapak dan Ibu, yuk kita lihat. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah passive income dan active income, itu kita berbicara masalah pola pikir. Pola pikir yang saat ini kita lihat bahwa kalau kita tidak mempunyai suatu kesamaan pemikiran masalah passive income, maka ini akan bisa merusak sistem keuangan yang sudah Anda bangun. Atau bahkan Anda tiba-tiba menjadi agresif untuk sesuatu yang sebenarnya bukan passive income. Yuk, pola pikirnya mulai diubah sedikit. Sehingga kita akan coba bahas yang namanya active income. Kalau kita bekerja, itu namanya uang yang dihasilkan itu aktif. Semakin besar atau semakin Anda banyak bekerja, akhirnya Anda mendapatkan pendapatan yang banyak juga, dan itu aktif. Jadi Anda bekerja di perusahaan A, lalu kerja lagi di perusahaan B, malamnya bekerja lagi di perusahaan C, gitu. Anda dapat income dari sana, itu namanya aktif semuanya. Semakin Anda kerjanya giat, income-nya makin banyak. Itu sebabnya banyak orang yang paginya kerja di sini, lalu nanti malamnya lagi kerja di sini, hanya untuk memperbesar aktif income-nya. Kalau passive income itu sudah jelas bahwa Anda taruh uang, lalu uangnya berkembang. Jadi Anda taruh di suatu instrumen keuangan yang sudah terukur, ya. Jadi udah ada ukurannya, udah ada batasnya. Anda taruh di equity sekian, lalu nanti 1 tahun kemudian Anda akan mendapatkan sekian US dollar. Itu sudah jelas gitu. Untuk itu yang namanya passive income biasanya itu dimasukkannya di mana, di deposito, gitu ya, di obligasi, gitu. Atau ada juga yang beli tanah, beli rumah, ya, buat kos-kosan. Itu semuanya pasif karena pada saat rumahnya Anda tidak tempati, nilainya pun naik terus gitu. Nah, ini yang namanya pasif. Hasil dari pasif itulah sebenarnya yang harus bisa menutupi kebutuhan Anda setiap bulannya. Jadi pertanyaannya kita kembali lagi kepada active income, kenapa kita harus bekerja? Karena kita punya kebutuhan setiap bulannya. Nah, setiap bulannya ini kebutuhannya misalnya berapa? Kebutuhan kita misalnya $1.000.
Mau tidak mau kita harus bekerja dan mencari uang setidaknya $1.000. Kalau hal ini terjadi, maka Anda tidak mempunyai saving atau tidak mempunyai tabungan atau tidak bisa diputarkan lagi uangnya. Untuk itu Anda harus bekerja sehingga Anda bisa menghasilkan lebih dari $1.000 untuk memenuhi kebutuhan hidup Anda. Dan kelebihannya itulah sebenarnya Anda harus masukkan ke dalam bentuk investasi. Anda beli saham misalnya. Ya. Karena tentunya yang paling gampang adalah Anda masukkan deposito, tapi karena bunganya terlalu kecil, biasanya Anda masukkan ke saham atau belikan obligasi. Kalau udah agak banyak, tentunya Anda harus belikan tanah, rumah, dan seperti itu. Dan instrumen yang terbaru tentunya ada di kripto. Kripto ini bisa dikatakan sebagai passive income. Misalnya Anda memberi Bitcoin misalnya. Jadi mau tidak mau, suka nggak suka, hitungannya adalah Anda menabung di Bitcoin. Setiap bulan Anda masukkan dalam bentuk investasi di sana. Tapi ingat, jangan ditradingkan, ya. Kan ada tuh yang menawarkan leverage gitu ya, 1:5, 1:100, mungkin jangan. Itu nanti Anda balik lagi, tradingan itu menjadi active income kembali. Karena Anda harus bekerja untuk mendapatkan profit, itu jadi aktif kembali. Pasif itu adalah begitu ditaruh, diemin aja, nanti dia berkembang. Dia tumbuh sendiri. Ujungnya bagaimana? Ujungnya sebenarnya seperti ini. Jadi kalau kita bekerja, katakanlah kita mendapat 100%. Lalu kebutuhan hidup kita berapa? Nah, biasanya kalau sudah mulai berkeluarga itu agak repot karena mereka mempunyai kebutuhan yang pasti. Kalau yang belum berkeluarga enak. Jadi dari 100 itu biasanya pakai aja untuk kebutuhan hidupnya itu 20% misalnya, atau 30%, 70% masukkan di investasi. Tumpukan di sana. Nanti hasilnya itu bisa menambah kebutuhan untuk kehidupan. Sampai akhirnya balance si investasi ini, bunganya atau hasil ya bisa menutupi kebutuhan hidup kita selama 1 bulan. Nah, mulai dari situlah Anda bisa jalan-jalan sebenarnya. Anda bisa tidur-tidur gitu loh. Kebutuhan kita yang setiap bulan itu harus bisa ditutupi dengan investasi yang kita punya. Bapak dan Ibu, konsepnya adalah seperti ini. Tetapi kalau Anda mulai bertransaksi lagi, trading lagi gitu ya, dari uang hasil pekerjaan Anda tuh Anda tradingkan lagi, itu namanya buka bisnis baru lagi. Itu jadi active income lagi, itu bukan investasi. Ya kalau investasi minimal ya 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Tapi kalau untuk active income ya biasanya per bulan, gitu, per minggu, per bulan. Jadi kalau yang floating baru seminggu, 2 minggu, sebulan ya itu maksudnya masih aktif gitu ya, bukan investasi. Jadi kadang-kadang kita tadinya scalper gitu ya, ke floating lalu jadi long term gitu, ke floating lagi terus jadi investasi lama-lama, kan begitu biasanya kita dalam trading. Bapak dan Ibu, yuk konsep ini harus dipahami sehingga kita hanya berpegang kepada 1 tahun suku bunga bank berapa, misalnya 3,5%. Ya kalau setahun misalnya dapat 6% ya udah bagus gitu ya. Apalagi 1 tahun dapat 12% investasi ya, itu udah bagus gitu. Nah, karena kecil, maka harus diperbesar equity-nya, harus dibesarkan uang yang Anda dapat dari aktif menjadi pasif. Yang ujung-ujungnya nanti Anda bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari passive income. Jangan salah pilih passive income karena akhir-akhir ini banyak yang menjanjikan itu menjadi passive income dan ujungnya adalah duduk-duduk saja, Anda akan mendapatkan uang yang mengalir terus setiap bulannya. Ingat, ini adalah pola-pola penipuan di mana yang selalu menjanjikan pasif. Nah, udah duduk aja dah, biarin nanti itu sistem bekerja, dan hati-hati, ini biasanya penipuan. Mereka selalu ngomong nggak ada risiko gitu loh. Ini buktinya gitu. Satu yang perlu kita ketahui adalah semuanya akan diuji oleh waktu. Deposito, tabungan, saham, Bitcoin, kita beli properti, itu sudah diuji sama waktu dan itu tidak pernah hilang. Nilainya terus naik. Tapi pola-pola yang baru tentunya waktunya nggak akan lama. Kalau nggak 2 tahun ya 3 tahun.
dan selalu menghasilkan atau memberikan suatu bunga yang tinggi sekali dan nggak logis gitu. Nah, kalau udah nggak logis, hati-hati. Tidak perlu kerja, ini yang repot gitu. Karena orang kaya pun, konglomerat pun sampai hari ini masih bekerja. Dan kerja mereka jauh lebih parah daripada kita. Tuhan memberikan waktu 24 jam, kemungkinan besar dia bekerja 36 jam satu hari. Padahal dia udah kaya banget. Bapak dan Ibu, yuk hati-hati bahwa semua ini makin hari sama seperti virus corona. Dia pasti bermutasi dan berevolusi. Jangan pernah percaya dan jatuh untuk kesekian kalinya. Apapun itu, yuk mulai hati-hati, mencari uang tambah sulit, dan mereka mengambilnya cukup dengan meminta maaf, dan kalau dihukum pun tidak akan lama. Tapi yang jelas, uang Anda pasti akan berpindah ke rekening mereka. Ada baiknya, yuk kita coba mengelola uang kita sendiri. Jangan pernah dikelola oleh orang lain. Karena imbal hasil atau bunga yang paling tinggi itu investasinya apa? Investasinya dia belajar. Karena pada saat kita menjadi orang kaya, kadang-kadang kita ini menjaga kekayaan kita. Tapi ingat satu, kalau kita punya ilmu yang banyak, ilmu itulah yang menjaga kekayaan kita. Jadi kita nggak usah pusing-pusing. Ilmu itulah yang jaga kekayaan kita. Karena dia akan menghasilkan uang terus. Karena ilmu yang Anda punya. Kira-kira seperti itu untuk pembahasan malam ini. Dan kalau kita berbicara masalah outlook untuk minggu ini, tentunya kita nggak akan lepas dari konflik Rusia dan Ukraina yang katanya mau perang terus nggak jadi. Nanti sama pengamat militer saja ya.